Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan bersabda kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kusabdakan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan sabda Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur dengan refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Refren, jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Haleluya, haleluya, berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Bab 10
ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema besar Injil beberapa hari ini yakni perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Menuju Yerusalem. Yerusalem berarti penderitaan, Yerusalem berarti salib. Sekarang itu dalam perjalanan sudah sampai ke Betania. Betania itu 3 km sebelah timur dari Yerusalem. Ini artinya kematian Yesus sudah dekat ya. Kematian Yesus sudah dekat. Yesus berkunjung di rumah keluarga Maria dan Marta. Ternyata keluarga ini reaksinya berbeda. Marta sangat sibuk menyibukkan diri. Jangan sampai seorang tamu, apalagi tamunya Tuhan Yesus dan para rasul, dalam bahasa kita itu kehausan dan kelaparan. Mungkin membuatkan teh, kopi, dalam bahasa kita itu snack, mungkin juga makan. Sedangkan Maria ternyata duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Yesus yang bicara. Dari peristiwa ini Yesus memberi teguran kepada Marta. Tidak semua hal itu nilainya sama. Tidak semua hal itu nilainya sama. Yang terpenting adalah kerajaan Allah. Yang terpenting adalah kerajaan Allah. Pertanyaannya, pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan? Saya tertarik dengan metode sharing Injil 7 langkah. Sharing Injil 7 langkah. Yang pertama, kalau bersama dengan kelompok kecil, diawali dengan doa pembuka. Kemudian baca kitab suci, bisa diulang 2-3 kali. Kemudian menemukan kata atau kalimat pendek, diulang, didaraskan 3 kali, kemudian hening. Setelah hening itu sharing dengan menggunakan kata saya, bukan kamu, bukan kita, bukan menasihati. Setelah sharing ada peneguhan atau bisa rembuk lingkungan atau semacam laporan, diakhiri dengan doa permohonan. Dan saya tertarik dengan langkah yang ketiga, menemukan kata dan diulang 3 kali, yakni duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Berkat Allah menyertai kita semua. Kita persembahkan niat-niat baik kita bersama nyanyian persiapan persembahan.